Pemirsa, saat ini kita akan langsung bergabung ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berikut kita simak bersama apa yang terjadi saat ini. Pemirsa, saat ini kita akan menantikan konferensi pers yang akan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan proses penyerahan berkas penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Rencananya konvers hari ini akan diselenggarakan sesaat lagi yang akan dipimpin oleh Kapuspen Kejagung. Untuk informasi selengkapnya, kita akan langsung bergabung dengan rekan Gema Tanjung yang saat ini berada di Kejaksaan Agung. Gema, apa agenda yang saat ini sedang kita nantikan, Gema? Ya, selamat pagi. Hari ini pihak Kejagung akan melaksanakan konferensi pers untuk menjelaskan mengenai pelimpahan tersangka. Ini merupakan tahap kedua yang sebelumnya sudah dilaksanakan pelimpahan berkas perkara pada tanggal 28 September 2021. Kala itu berkas perkara sudah dinyatakan lengkap dan saat ini kita akan mendengarkan yang akan disampaikan oleh Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Badan Pencegahan. Didengar semua ya. Ya. Kurang gede, Pak. Tes 1 2 3. Udah dengar semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media yang saya banggakan dan saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan doorstop konferensi pers yang dilakukan oleh Bapak Jampidum terkait dengan perkara penyerahan tahap 2 FS dan kawan-kawan. Untuk lebih detailnya saya persilakan kepada Bapak Jampidum untuk menyampaikannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati di sini ada Pak Sekretaris Jaksa Agung dan Pidana Umum, Direktur dan Kapuspen, juga dari Kejari Jakarta Selatan. Ada Kepala Biro Umum dan semua yang saya hormati, adik-adik dari media yang saya banggakan. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan kita hari ini kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas. Khususnya pada hari ini berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, jaksa penuntut umum menerima tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Tentang barang bukti, kemarin sudah dilakukan verifikasi tentang barang bukti yang akan diserahkan pada hari ini. Verifikasi kemarin dilakukan dan hari ini diserahkan untuk tahap 2. Verifikasi barang bukti dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan baik ini saya ingin sampaikan tentang penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka pasal 340, 338 KUHP atas nama tersangka FS, RR, RE, KM, dan BC, dan Undang-Undang ITE, Obstruction of Justice sebagaimana diatur dalam KUHP, tersangka FS, HK, AN, ARA, CP,
Becky, dan Iwi. Para media yang saya hormati, pada hari ini penyerahan tersangka dan barang bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, kami akan menindaklanjutinya dengan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang, bahwa jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan kepada kami. Tujuan penahanan sebagaimana pernah kami jelaskan, bahwa untuk memudahkan proses persidangan, karena kita ingin perkara ini dilaksanakan persidangan secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan, dan memudahkan membawa tersangka ke persidangan. Sesuai dengan hasil koordinasi dengan Bareskrim, tersangka FS, HK, AN, ARA, kami melakukan penahanan di Makobrimob. Terhadap yang lain, CP, Becky, dan Iwi di Bareskrim Polri. Untuk tersangka RR, RE, dan KM ditahan di Bareskrim. Untuk Ibu PC ditahan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Adik-adik yang saya hormati, yang saya banggakan, pelaksanaan tahap 2 akan dilaksanakan pukul 11.00 insya Allah, berdasarkan hasil koordinasi bertempat di Jampidum. Pada kesempatan yang baik ini, saya minta juga kepada rekan-rekan media mengikuti perkembangan penanganan perkara ini. Insya Allah, sesegera mungkin kami limpahkan pengadilan. Karena kami ingin perkara ini segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Sehingga saya tidak menunda-nunda waktu pelaksanaan pelimpahan ke pengadilan. Dan saya akan sesegera mungkin, karena surat dakwaan sudah kami koreksi dan kami terus perbaiki, sempurnakan, supaya dalam pelaksanaan persidangan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan teman-teman wartawan? Silakan. Dari mana? Siapa namamu? Oke, Pak, selamat pagi Pak, saya Valencia dari Kompas TV. Ya. Izin bertanya Pak, yang pertama, ini kan ada salah satu tersangka atas nama Richard Eliezer ini masuk dalam perlindungan LPSK. Nanti seperti apa perlakuannya? Apakah akan ada penambahan pengamanan atau ada yang berbeda dengan Richard Eliezer? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait pelimpahan berkas ke pengadilan. Saat ini kan tadi dikatakan surat dakwaan sedang dikoreksi begitu ya Pak. Kira-kira dari JPU sendiri memerlukan waktu berapa lama untuk dilimpahkan ke pengadilan? Lalu dari pengadilan biasanya nanti akan mengeluarkan berapa lama gitu Pak untuk menentukan jadwal sidang? Itu yang kedua. Lalu berikutnya terkait dengan safe house. Kemarin sempat ada perbincangan terkait jaksa penuntut umum ini akan diamankan di safe house ketika masa persidangan. Nah, ini seperti apakah? Apakah memang akan dilakukan atau tidak Pak untuk setidaknya mengamankan jaksa penuntut umum agar tidak ada intervensi dari pihak lain begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mulai dari pertanyaan ketiga. Tentang safe house ini, itu ada ide yang baik ya, dan kami menghargai ide itu. Dan tentang pengamanan jaksa, bagaimana supaya tidak intervensi,
kami sudah punya sistem untuk melakukan itu. Jaksa kami jaga integritasnya, profesionalismenya. Saya yakin benar, intervensi tidak ada, ya. Karena negara kita ini negara hukum. Saat ini kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Karena kita harus menjaga netralitas dalam proses penanganan perkara. Dan saya yakin juga seluruh masyarakat Indonesia dapat mengawasinya, termasuk media ini. Dan kita nggak ada yang bisa kita tutupin lagi saat ini di dunia digital saat ini. Jadi kalian turut mengawasi, mengawal supaya perkara ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan akan diberikan keputusan oleh hakim yang seadil-adilnya. Ya, saya selaku penegak hukum selalu berpegang teguh bahwa dalam proses memberikan keadilan harus tetap mengacu kepada alat bukti, tidak pada asumsi dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Saya pesan pada jaksa itu, jangan pikiran kalian terganggu oleh hal-hal di luar hukum. Kalian penegak hukum, perhatikan itu, saya bilang. Jaksa saya selalu saya arahkan seperti itu. Yang kedua, tentang Baradae RE ya, Richard Eliezer. Ini kan ada LPSK di belakangnya. Saya sudah sampaikan pada LPSK. LPSK pernah koordinasi dengan kita. Perlakuan terhadap RE sama saja dengan tersangka lainnya. Tidak ada dibedakan. Hak LPSK melindungi semaksimal mungkin itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami sebagai penegak hukum, sebagai jaksa, memperlakukan sama dalam perlakuan terhadap RE. Nanti pengadilan yang melihat bagaimana RE ini dalam hal selaku justice kolaborator. Kalau kami sama aja, kami lihat, ya. Tidak ada perlakuan berbeda di antara tersangka ini. Seluruh tersangka dan apabila kami limpah ke pengadilan dari terdakwa, kami akan perlakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dan seluruh proses ini sudah berjalan sesuai dengan SOP penanganan perkara yang kami pegang teguh dilakukan di Jampidum. Yang pertanyaan pertama tadi, surat dakwaan, saya sampaikan, kami sesegera mungkin melimpah. Kami minta paling lambat hari Senin sudah di pengadilan. Saya sudah gariskan. Hari Senin sudah dilimpahkan pengadilan. Izin Pak, saya Sahrul Pak dari Jawa Pos. Izin bertanya Pak Jampidum terkait dengan usul dari beberapa pihak termasuk Komisi Yudisial untuk memindahkan lokasi sidang dari selatan ke wilayah yang lebih representatif itu apakah sudah dibicarakan dengan Mahkamah Agung Pak? Lokasi sidangnya dipindahkan tidak di Pengadilan Selatan gitu Pak. Terima kasih. Sampai saat udah itu aja ya. Ya Pak, dikit lagi Pak, satu lagi Pak. Kayak nanti Pak. Pak, izin Pak, Rahmat dari Media Merdeka mau tanya untuk penyerahan barang bukti kemarin mengenai apakah ada barang bukti berupa senjata, yaitu senjatanya dari Pak FS. Kalaupun memang ada, senjatanya itu ada berapa? Lalu kalau misalkan ada, itu ada berapa jenis senjata dan apakah semua senjata itu milik Pak FS semua? Terima kasih. Baik, ini yang pemindahan ruang persidangan. Kami sampai saat ini belum mempertimbangkan perlunya memindahkan ruang persidangan. Tempat persidangan belum ada terpikirkan oleh kita. Makanya hari Senin saya sudah limpahkan pengadilan Jakarta Selatan. Berarti tidak ada pemindahan ruang persidangan. Karena kami yakin benar Pengadilan Jakarta Selatan juga akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena menarik perhatian masyarakat dan perhatian Presiden.
perkara ini. Presiden meminta kita transparan, makanya saya sampaikan. Pelimpahan perkara ini juga saya minta dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena ini menjadi perhatian pemerintah. Dan kami di sini Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Satgas 53. Kami libatkan dalam pengawasan setiap penanganan perkara yang kami anggap penting dan menjadi perhatian pimpinan. Jadi pengawasan sangat ketat. Dan saya minta seluruhnya untuk menjaga keamanan, ketertiban persidangan agar perkara ini cepat selesai dan energi pemerintah tidak terlalu terkuras gara-gara perkara ini. Kita harus segera selesaikan perkara ini. Demikian. Mengenai senjata ada, tapi saya sebutkan dalam rilis ini, ya. Senjata itu ada disita, ya sudah, cukup. Itu bukan porsi saya jawab itu. Nanti tanya jaksa penuntut umum, ya. Silakan. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Saya Mikael dari Berita 1 Pak. Ingin saya tanyakan ada 2 perkara di sini, 340 dan operasional justice. Apakah 2 perkara itu akan jadi 2 dakwaan atau lebih? Apakah masing-masing tersangka akan menjadi 1 dakwaan gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Khusus untuk FS, karena yang bersangkutan tersangka tersebut melanggar 2 aturan pidana. Pernah saya jelaskan sebelumnya, di 141 KUHP disebutkan, ketika terjadi tersangka melanggar 2 aturan pidana, untuk efektivitas persidangan, kami gabungkan agar persidangan dapat berjalan sekali jalan, karena lebih efektif, efisien. Jadi untuk FS saja, yang lain satu-satu split sync kita sidangkan sesuai dengan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Demikian. Selamat siang Pak. Ini mempertegas aja nanti dilimpahkannya ke pengadilan mana Pak? Saya rasa cukup tegas saya tadi. Apa enggak mendengar? Jakarta Selatan. Silakan. Ya. Ya, Didi Pak, Harian Pelita itu tadi. Saya pertanyakan Pak, ketika ada pelimpahan, ada nggak si yang bersangkutan itu dipindahkan, misalnya ke lapas atau ke rutan atau ke tempat lain Pak? Makasih Pak. Saya sudah jelaskan tadi Mas, ya. Sudah saya jelaskan. Nanti setelah kami limpahkan itu pengadilan berwenang untuk mengatur lebih lanjut, ya. Oke. Terima kasih ya. Sekian dan terima kasih rekan-rekan wartawan. Ya, kalau menunggu silakan, karena nanti mau melihat tahap 2 berikutnya untuk Pak Jampidum dan jajarannya dipersilakan meninggalkan. Ya, terima kasih semua. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi ya, saya minta nanti ketertibannya pada saat penyerahan tahap 2. Saya minta sekali lagi kepada rekan media, ketertibannya nanti kita pakaikan ini ya, biar rame-rame seperti dulu di Gedung Bundar. Jam 11 di sini. Ya, itu ya semuanya ya. Semuanya diserahkan di Gedung Jampidum. Ya, clear semuanya ya teman-teman ya. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, kali ini bersama saya Maria Lizia Hasni. Baru saja kita ikuti konferensi pers yang dilakukan di Kejaksaan Agung Jakarta mengenai pelimpahan berkas perkara tahap 2 kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan juga kasus obstruction of justice. Dan tadi konferensi pers disampaikan oleh Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana. Tadi poin-poin yang sudah disampaikan pemirsa, target dari Kejaksaan Agung, berkas akan ada di pengadilan atau sudah bisa diproses di pengadilan, ini rencananya hari Senin mendatang. Dan tadi juga Fadil Zumhana menyampaikan barang bukti kemarin sudah diverifikasi dan nantinya penahanan tersangka juga akan diserahkan atau diatur di kejaksaan untuk mempermudah proses persidangan. Ada 3 tempat berbeda tadi yang disampaikan oleh Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana umum terkait dengan penahanan tersangka, yaitu di Makobrimob, di Bareskrim Polri dan juga di Rutan Salemba. Apa saja kira-kira yang harus diperhatikan oleh kejaksaan agar persidangan bisa berjalan dengan transparan,
telah bergabung dari luar studio dengan Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Selamat pagi Pak Barita, kita tahu ada 14 hari waktu yang dimiliki oleh Kejaksaan untuk menyusun surat dakwaan. Apa saja aspek-aspek utama yang harus diperhatikan oleh Kejaksaan terkait hal ini? Pak Barita, kami belum mendengar suara Anda. Oh iya, halo, selamat pagi Mbak, siapa ya? Saya dengan Maria, Pak. Mbak Maria, aduh ini Mbak Maria, terima kasih, selamat pagi. Yang pertama Mbak Maria, kita tadi sudah menyaksikan ya, bagaimana Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum menjelaskan penanganan dalam persiapan pelimpahan tersangka dan barang buktinya. Itu artinya penanganannya sudah berjalan dan kita melihat akuntabilitasnya seperti yang sudah sering kita sampaikan, dan itu juga harapan dari Presiden agar penanganan kasus ini berjalan transparan, akuntabel dan profesional. Maka standar ukurannya tadi sudah disampaikan dengan sangat baik, kita apresiasi. Yang pertama, telah ada pelimpahan tersangka nanti jam 11, barang bukti kemarin sudah diverifikasi. Kemudian yang kedua dilakukan dan penahanan ya di dalam wilayah yang diatur oleh Kejaksaan, dan berkas perkara ini akan dilimpahkan sesuai ketentuan 139 KUHP pada hari Senin, begitu disampaikan. Itu artinya pelaksanaan penuntutan sudah dimulai dan ini akan terus berproses sampai pengadilan nanti. Tentu apa yang bisa kita harapkan dari proses ini, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, adalah transparansi. Sebab di dalam transparansi itulah ya publik, masyarakat dapat menilai bagaimana penegakan hukum itu berjalan dan dapat dipercaya. Dan saya kira dengan penjelasan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum tadi sudah sangat jelas. Berjalan secara profesional, transparan, sudah dijelaskan semua, dan saya kira kita apresiasi itu, dan semoga pelimpahan hari Senin itu dapat berjalan dengan baik sehingga persidangannya nanti akan bisa juga terlaksana dalam waktu cepat dalam sidang pertama pembacaan dakwaan, Mbak Maria. Pak Barita, apakah memang target Kejaksaan pada hari Senin mendatang ini sudah di pengadilan berkasnya? Itu possibility-nya bagaimana, Pak? Ya, sudah pasti. Itu kan yang menyampaikan itu Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, dan kami tahu ya ketika melakukan koordinasi ini rencana dakwaan dan kemudian proses untuk masuk pelimpahan itu sudah dipersiapkan ya. Jadi itulah bekerja yang disebut kerja cepat, kerja profesional. Jadi dengan penjelasan tadi kita yakin pelimpahan ke pengadilan akan dilakukan hari Senin, karena minggu lalu kan sudah dinyatakan P21, tentu itu menunggu pelimpahan tahap 2 kalau berjalan hari ini. Dan semua sistem penanganan perkara ini sudah berjalan, tentu kalau itu dilakukan hari Senin itu adalah hal-hal yang merespon secara cepat bagaimana penanganan kasus ini juga berjalan secara profesional. Jadi kita yakin itu, sebab bagi jaksa tugas utamanya melakukan penuntutan itu sudah menjadi hal yang biasa, sudah menjadi hal yang rutin dilakukan, dan dengan kapasitas tim jaksa yang 30 orang itu ya, rekam jejaknya terukur, profesionalnya, dan mereka adalah jaksa-jaksa pilihan yang dalam proses selama ini juga sudah bekerja untuk mempercepat proses penuntutan sehingga peradilan itu bisa berjalan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, Mbak Maria. Tapi yang menjadi soal di sini, Pak Barita, bagaimana bisa memastikan bahwa berkas tersebut tanpa intervensi dan juga tidak ada kecacatan yang bisa nantinya diintervensi lebih lanjut? Ya, ini kan prosesnya sudah jalan ya, Mbak ya. Ketika P19 diberikan catatan, dikembalikan berkas dan petunjuk, lalu dipenuhi dalam 14 hari, kan kita bisa melihat sendiri bagaimana prosesnya ya. Ketika syarat formal dan material ada yang belum, ketika rekonstruksi dilakukan, ketika ada koordinasi, ada konsultasi dilakukan, ketika penuntut umum membantu agar pemenuhan syarat formal dan material yang harus dipenuhi itu dapat berjalan cepat, itu semua kan secara transparan diangkat media. Sehingga artinya dalam penanganan rencana
pasal yang disangkakan 340 dan 338, 5556, kemudian obstruction of justice dan undang-undang ITE itu yang dinyatakan lengkap. Dari situ arti hukumnya adalah jaksa sudah berkeyakinan tindak pidana terhadap dugaan pasal itu adalah hal yang sudah memenuhi syarat dan akan diajukan. Nah, jadi ini bisa menjawab apa yang tadi disampaikan. Apakah ini berkasnya seperti itu sudah selesai. Ketika jaksa menyatakan P21 pelimpahan tahap 2 dan persidangan, itu artinya jaksa sudah confirm dan siap untuk bekerja membuktikan dakwaannya. Kita nggak ragu di situ, Mbak, karena dalam tahapan penanganan perkara proseduralnya memang demikian. Sebab prinsip-prinsip hukum kan makanya ada petunjuk juga diberlakukan. Ada prosedur dan ketentuan yang diatur KUHAP untuk memastikan itulah maka terjadi apa yang kita lihat itu pemenuhan kelengkapan P21 dan kemudian pelimpahan tahap 2, Mbak Maria. Baik, Pak Barita, terkait dengan safe house yang tadi disampaikan, usulan dari safe house dan juga tadi disambut baik begitu ya oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Nah, apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Mengapa perlu adanya safe house, Pak? Ya, ini kan bagian dari perencanaan penanganan kasus, apalagi yang menarik perhatian besar masyarakat ya. Masyarakat publik kan ini rasa keadilannya bisa dikonfirmasi supaya ada ukuran yang jelas, karena publik kan beberapa kesempatan selalu menyampaikan keraguan-raguan terhadap keamanan, lalu intervensi macam-macam. Itulah adalah hal yang secara sosiologis harus direspon dengan perencanaan. Dan ini bukan hal yang baru. Ini adalah hal dan prosedur yang biasa dalam proses penuntutan, dalam perencanaan. Dalam kasus yang demikian besar, perencanaan sekiranya terjadi hal-hal yang seperti disampaikan oleh publik itu, maka sudah siap perencanaannya. Dan kita melihat itu semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan, serta kepastian jaksa bisa bekerja dengan baik, ya, bekerja secara profesional. Sebab itu akan terjadi ya 5 perkara, lalu ada 6 perkara lainnya, persidangan jadwalnya yang sangat padat, koordinasi antara tim sebab perkaranya saling berkaitan, itu butuh waktu. Apalagi dengan proses persidangan yang demikian, kemungkinan sidangnya akan berjalan secara maraton. Oleh sebab itu, jaksa memerlukan ya sarana yang memadai agar dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Kita hargai itu, kapanpun dilaksanakan, dalam perencanaan itu sudah ada, apalagi sudah terlibat di sana, bidang intelijen dan bidang pengawasan, itu bisa memastikan bahwa di kejaksaan khususnya, penanganan ini akan berjalan transparan, akuntabel, dan profesional. Kita percaya itu, Mbak, karena rentetan penanganan prosedur yang ditempuh, perencanaannya, sampai tadi yang disampaikan dalam konferensi pers oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sudah menjelaskan. Pak Barita, kita nanti akan membahas lebih lanjut. Kita akan membahas bagaimana mungkin potensi intervensi terhadap kasus ini jika memang diperlukan, sampai diperlukan adanya safe house. Tapi kita tahan dulu, Pak Barita, kita nanti akan kembali bersama Anda. Sebelumnya pemirsa, kita akan melihat bagaimana situasi terkini di Kejaksaan Agung. Ada rekan Gema Tanjung di sana. Gema, adakah informasi terbaru yang Anda dapatkan setelah konferensi pers? Ya, selamat pagi Maria. Informasi yang kami dapatkan nanti pukul 11 ini akan ada penyerahan tersangka, ke-12 tersangka dari pihak Barreskrim Polri kepada pihak Kejaksaan Agung. Tadi sebelumnya pihak Kejaksaan Agung diwakili oleh Fadil Zumhana selaku Jampindub melaksanakan konferensi pers yang mengatakan bahwa hari ini merupakan penyerahan tersangka ataupun penyerahan perkara tahap kedua, karena sebelumnya penyerahan berkas sudah dilakukan pada tanggal 28 September ketika sudah dinyatakan P21 ataupun lengkap. Untuk hari ini memang sudah akan dilaksanakan penyerahan ke-12 tersangka. Sebelumnya pada hari Selasa kemarin tanggal 4 Oktober pihak Kejagung sudah menerima sejumlah barang bukti. Ada total sebanyak 7 kontainer plastik yang diterima oleh pihak Kejagung, dan ada juga senjata api yang diterima oleh pihak Kejagung sebagai barang bukti untuk nantinya diverifikasi kepada pihak Kejagung dan juga pengadilan. Untuk hari ini nantinya pihak Kejagung akan menerima 12 tersangka pada pukul 11 tepatnya di Japindub Kejagung Jakarta Selatan. Tadi juga dalam konferensi persnya Fadil mengatakan bahwa
sejauh ini seluruh perkara dan juga seluruh pelaksanaan untuk jalannya hukum ini sudah sesuai dengan SOP, dan Fadil juga menyatakan bahwa seluruh tersangka akan diperlakukan secara baik dan juga sesuai dengan hukum yang ada dan tidak ada perbedaan antar tersangka lainnya. Ia juga mengatakan bahwa untuk saat ini Baradae sudah dilindungi oleh LPSK sehingga tidak ada perlakuan yang akan dibedakan antara tersangka Baradae dan juga tersangka lainnya. Untuk keberadaan tersangka sebelum diserahkan ke Kejagung, ini ada tersebar di 3 rutan berbeda, di mana untuk Verdi Sambo dan juga Brigjen Hendra Setiawan ini ditahan di Makobrimob, dan untuk istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ditahan di rutan Salemba. Sedangkan untuk tersangka lainnya saat ini sebelum diserahkan ditahan di rutan Barreskrim Polri. Untuk saat ini kami akan menunggu penyerahan dari pihak Barreskrim Polri kepada Kejagung, dan dikatakan bahwa ke-12 tersangka akan datang ke gedung Japindo BD. Maria. Baik, Gemma Tanjung, nanti kami akan mengupdate informasi terkini dari Anda. Untuk sementara, terima kasih. Breaking News Metro TV masih akan kembali, pemirsa, tetap bersama kami. Breaking News Metro TV, pemirsa, kita masih menunggu penyerahan berkas perkara tahap 2 atau penyerahan ke-12 tersangka yang rencananya akan dilangsungkan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Dan juga masih tersambung di sini, pemirsa, bersama kami Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Pak Barita, menyambung informasi tadi mengenai jika memang diperlukan adanya safe house, apakah memang Anda melihat ada kemungkinan intervensi di kasus ini, Pak? Iya, kan Mbak Maria ya, kalau kita lihat reaksi publik terutama kan karena penanganan kasus ini dalam tanda petik menimbulkan banyak pandangan dan pendapat di tahapan sebelumnya ya. Dari mulai masuknya perkara ini di tahap penyidikan kan itu selama sekian lama publik melihat ada hal-hal yang kurang berjalan sebagaimana mestinya. Maka tentu apa yang dilihat oleh publik ini tentu harus dievaluasi ya secara teknis di tahap pra penuntutan, khususnya dalam kewenangan kejaksaan, dan itu sudah berjalan ya. Sehingga itu bisa mengembalikan marwah penegakan hukum kita secara transparan. Itu. Jadi itu kalau kita lihat dari rentetan kasus yang berjalan itu ada peristiwa-peristiwa yang demikian. Nah, oleh sebab itulah kita juga melihat ya disajikan dengan berbagai informasi yang membuat publik banyak menduga-duga ya bagaimana besarnya akses ya terhadap hal-hal di luar hukum terhadap kasus ini. Nah, itu adalah wacana yang setiap hari kita lihat. Nah, jadi keraguan-raguan publik ya, kekhawatirannya terhadap penanganan kasus ini akibat ya pemberitaan yang sedemikian, itu kan tentu harus direspon melalui langkah-langkah yang profesional dan terukur. Antara lain perencanaan penanganan kasus ini di tahap pra penuntutan dan penuntutannya. Bersyukurlah karena di tahap penuntutan itu pra penuntutannya bisa berjalan dengan baik. Kita bisa melihat bagaimana tim JPU ya Jampidum itu kejaksaan memberikan informasi-informasi publik yang meyakinkan kita bahwa tidak ada intervensi, ya tidak ada hal-hal yang membuat proses yang dikhawatirkan di tahapan sebelumnya akan terjadi juga di tahapan pra penuntutan. Dan itu semua bisa kita lihat. Kami Komisi Kejaksaan ketika melakukan tugas-tugas koordinasi, mendengar, ya mengawasi, menerima informasi, juga memastikan bahwa dalam tahapan itu sampai dengan saat ini berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pedoman dan standar yang ada. Jadi itu patokan dan ukurannya, Mbak Maria. Kita melihat ada hal yang sangat positif dalam perjalanan kasus ini, ditangani oleh tim yang betul-betul profesional,
dan tidak kita lihat ada keraguan-raguan apa yang diduga tadi terjadi di tahap pra penuntutan dan penuntutan ini. Begitu Mbak Maria. Baik Pak Barita, tapi yang saya tanyakan, apakah Anda melihat nantinya masih akan ada potensi intervensi terhadap kasus ini? Nah, kita harus kembali pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketika di tahap penuntutan, maka kewenangan untuk melakukan penuntutan itu ada di kejaksaan dan persidangan itu dipimpin oleh hakim majelis. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Kejaksaan itu disebutkan kejaksaan itu adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dan kekuasaan penuntutan itu dilakukan secara merdeka. Artinya secara normatif dan berdasarkan ketentuan yang tadi tidak ada celah sedikit pun bagi intervensi non-hukum untuk masuk dalam setiap penanganan perkara yang dilakukan oleh kejaksaan. Itu dijamin penuh oleh undang-undang yang saya sebutkan tadi Mbak Maria. Jadi kalau peluang dari perspektif aturan yang sangat kuat tadi, tentu kita berkeyakinan tidak ada celah atau peluang untuk intervensi itu karena kemandirian, kemerdekaan jaksa itu diatur penuh oleh undang-undang. Dan kedua yang tidak kalah pentingnya Mbak Maria, pengawasannya. Tadi kita sudah dengar bagaimana Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ya melibatkan Jaksa Agung Muda Intelijen dan pengawas. Kami juga akan terlibat dengan fungsi-fungsi pengawasan, fungsi-fungsi pemantauan, termasuk juga dukungan media tentu yang dapat menyaksikan secara terbuka proses persidangan yang akan berjalan. Baik Pak Barita, kalau tadi yang menurut Anda sampaikan di tengah kasus ini menjadi sorotan publik, namun kejaksaan justru mengungkap ternyata ada opsi sidang tertutup. Nah, tanggapan Anda? Nah itu kalau kasus sidang tertutup ya itu kan adalah kewenangan majelis hakim Mbak Maria ya. Kita nggak bisa lupa itu ya. Kapan itu sidang tertutup? Ketentuannya kalau berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan ya. Dan berhubungan dengan apa yang dipandang oleh majelis hakim hal-hal yang bersifat sensitif. Jadi kita belum melihat sejauh ini ya ada hal-hal karena kita belum melihat dan mendengar dakwaannya, ada hal yang perlu sensitif atau dinilai berkaitan dengan susila, tetapi itu pun sepenuhnya kita hargai proses hukum yang akan dipimpin oleh majelis hakimnya nanti bagaimana penanganannya dalam persidangan, apakah ada hal persidangan tertutup atau seperti apa. Yang jelas itu juga adalah ada ketentuannya dan peraturan untuk menjamin persidangannya juga berjalan dengan benar, profesional, dan adil ya. Begitu Mbak Maria. Jadi kejaksaan akan mendorong sidang ini terbuka atau tertutup? Lah, kalau pasal 340, 338 itu kan persidangan yang terbuka Mbak ya. Jadi bukan kewenangan jaksa menyatakan sidang itu terbuka atau tertutup, tapi majelis hakimnya yang memimpin persidangan. Dan ini kita nggak bisa menduga-duga, ya, kecuali berdasarkan standar KUHAP, ya, persidangan itu terbuka, ya. Jadi itu poin penting. Yang kedua, kita juga kan belum mendengar dakwaannya, ya. Nanti kalau sudah didengar, diliput oleh media itu akan kelihatan dan bagaimana nanti majelis hakim akan melakukan dan memimpin persidangan itu nanti akan kita lihat fakta dan hal itu secara langsung dalam persidangan Mbak Maria. Baik Pak Barita, kami mohon untuk tahan terlebih dahulu kembali Pak. Kami akan kembali kepada Anda, tapi Breaking News Metro TV pemirsa masih harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Di Breaking News Metro TV, pemirsa kita melihat saat ini adalah situasi terkini di Bareskrim Polri. Jelang keberangkatan sejumlah tersangka, dalam hal ini informasi yang kami dapatkan adalah tersangka yang akan dipersiapkan berangkat dari Bareskrim Polri saat ini adalah PC dan juga FS. Yang Anda saksikan saat ini adalah kendaraan dan juga pengawalan yang nantinya akan membawa PC dan FS ke Kejaksaan Agung karena memang
pukul 11 waktu Indonesia Barat dijadwalkan akan ada penyerahan ke-12 tersangka dari Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung. Di sebelah kiri layar juga Anda bisa melihat situasi terkini di Kejaksaan Agung Republik Indonesia jelang diserahkannya ke-12 tersangka yang rencananya menurut konferensi pers yang tadi sudah disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana akan dilakukan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan memantau bagaimana perkembangan terkininya baik dari Bareskrim Polri jelang keberangkatan tersangka dan juga nanti penyerahannya di Kejagung Republik Indonesia. Kalau tadi yang disampaikan oleh Fadil Zumhana selaku Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, memang nanti tersangka penahanan sepenuhnya ini akan menjadi kewenangan Kejaksaan Agung untuk mempermudah proses persidangan. Dan rencananya juga akan ada 3 tempat berbeda yang dilakukan penahanan di sana, yakni yang pertama di Makobrimob, kemudian di Bareskrim Polri, dan khusus untuk Ibu PC itu akan ditahan di Rutan Salemba. Kita juga tadi mendengar bahwa surat dakwaan ini sudah dikoreksi dan juga akan terus disempurnakan sehingga rencana dari target kejaksaan ini akan ada Senin. Rencananya ini sudah ada di pengadilan. Kita melihat juga pemirsa gambar di layar kaca kalau kita lihat di Kejaksaan Agung saat ini berkas-berkas yang ada di dalam kontainer itu sudah dipindahkan dari kendaraan dan dibawa masuk ke gedung Kejaksaan Agung. Ada sekitar 17 kontainer kemarin memang yang diserahkan dari Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung terkait dengan berkas penyerahan perkara tahap 2 kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan juga kasus obstruction of justice ini. Pemirsa, kita akan ikuti pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atau Jampidum Fadil Zumhana terkait pelimpahan tersangka dan juga berkas kasus pembunuhan Brigadir Yosua berikut ini. Tentang barang bukti, kemarin sudah dilakukan verifikasi tentang barang bukti yang akan diserahkan pada hari ini. Verifikasi kemarin dilakukan dan hari ini diserahkan untuk tahap 2. Verifikasi barang bukti dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan baik ini saya ingin sampaikan tentang penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka pasal 340, 338 KUHP atas nama tersangka FS, RR, RE, KM, dan PC, dan Undang-Undang ITE, Obstruction of Justice, sebagaimana diatur dalam KUHP, tersangka FS, HK, AN, ARA, CP, BK, dan IW. Para media yang saya hormati, pada hari ini penyerahan tersangka dan barang bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, kami akan menindaklanjutinya dengan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang, bahwa jaksa penuntut umum
sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan kepada kami. Tujuan penahanan sebagaimana pernah kami jelaskan bahwa untuk memudahkan proses persidangan. Karena kita ingin perkara ini dilaksanakan persidangan secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan, dan memudahkan membawa tersangka ke persidangan. Sesuai dengan hasil koordinasi dengan Bareskrim, tersangka FS, HK, AN, ARA, kami melakukan penahanan di Makobrimob. Terhadap yang lain, CP, Beki, dan Iwi di Bareskrim Polri. Untuk tersangka RR, RE, dan KM ditahan di Bareskrim. Untuk Ibu PC ditahan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Adik-adik yang saya hormati, yang saya banggakan, pelaksanaan tahap 2 akan dilaksanakan pukul 11.00 insya Allah berdasarkan hasil koordinasi bertempat di Jampidum. Pada kesempatan yang baik ini, saya minta juga kepada rekan-rekan media mengikuti perkembangan penanganan perkara ini. Insya Allah, sesegera mungkin kami limpahkan pengadilan. Karena kami ingin perkara ini segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Sehingga saya tidak menunda-nunda waktu pelaksanaan pelimpahan ke pengadilan. Dan saya akan sesegera mungkin, karena surat dakwaan sudah kami koreksi dan kami terus perbaiki, sempurnakan supaya dalam pelaksanaan persidangan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya, pemirsa, terkait dengan penyerahan berkas dan juga tersangka ke Kejaksaan Agung pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, kita masih membahas dengan Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak yang masih tersambung di sini. Pak Barita, menyambung perbincangan kita sebelumnya, jika memang nantinya ada opsi persidangan ini tertutup, meskipun nanti kewenangan sepenuhnya adalah milik hakim, tapi tentunya publik berharap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini akan mendorong sidang dilakukan secara terbuka. Nah, bagaimana kejaksaan ini bisa meyakinkan publik bahwa penanganan kasus di persidangan nanti ini bisa berlangsung dengan transparan, Pak? Iya, itu kan secara hierarki pengendalian perkara itu secara teknisnya kan, karena ini pidana umum, ada di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Jadi tim JPU yang melakukan persidangan itu juga tentu tidak bekerja sendiri, tetapi juga prinsip-prinsip profesionalitas ya. Jadi apakah sidang itu terbuka atau tertutup itu tidak menjadi masalah, itu hal yang biasa. Dan yang melihat di persidangan itu kan ada majelis hakim, termasuk ada terdakwa dan penasihat hukum. Jadi meskipun sidangnya itu tertutup, tetapi proses dalam persidangan itu kan ketika masuk ke pembuktian, ya ada yang sidangnya terbuka, ke penuntutan, itu semua satu rangkaian. Jadi karena alasan-alasan tertentu yang khusus saja, yang kita belum tahu ya Mbak ya, apakah sepenuhnya itu nanti sidangnya terbuka atau sebagian ada yang tertutup, itu sepenuhnya majelisnya. Tetapi kita nggak perlu khawatir ragu mau sidangnya terbuka atau tertutup. Standar kerja jaksa itu sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan pedomannya sudah terukur. Dan ini dievaluasi terus ya, baik secara teknis oleh Jampidum maupun dalam tugas-tugas kami, sepanjang itu tidak berkaitan dengan materi perkara, ya kemandirian penuntutan, tentu kami akan sampaikan apa yang dilihat oleh publik untuk ditangani dengan baik, Mbak Maria.
Baik, Pak Barita, tapi kalau memang tadi Jaksa Agung Tindak Pidana Umum mengatakan bahwa publik juga dimohon untuk mengawasi atau mengawal kasus ini. Nah, begitu kalau memang nanti opsinya tertutup, bagaimana caranya publik bisa ikut mengawal dan memantau kasus ini? Kan begini ya, jadi kita jadi masuk ke soal-soal yang sebenarnya nggak perlu diperdebatkan, Mbak. Karena sidang yang tertutup itu kan adalah hal-hal yang mungkin dinilai sensitif atau dimintakan untuk dilakukan tertutup dan diputuskan oleh majelis hakimnya demikian. Namun ketika satu sidang tertutup kan berikutnya terbuka. Apa fakta yang disampaikan dalam sidang tertutup itu nanti kan juga akan dibuktikan dalam persidangan-persidangan yang terbuka. Tentu juga dalam tuntutan jaksa penuntut umum, dalam pembelaan terdakwa maupun dalam putusan hakim kan ada pertimbangan yang memaparkan secara objektif fakta-fakta di persidangan itu yang akan menjadi fakta hukum. Jadi di situ, Mbak. Jadi media tetap punya peranan karena dia bisa melihat sinkronisasi jalannya persidangan itu secara keseluruhan. Jadi tidak bisa ya asumsinya kalau ini tertutup lalu akhirnya itu tidak bisa dilihat sinkronisasinya dengan persidangan yang lain. Ini logika dan proses penanganan persidangan itu yang kita harus lihat dalam satu rangkaian. Sehingga nanti itu secara objektif akan bisa dilihat satu kesatuan sampai akhirnya nanti pada pertimbangan dan putusan majelis hakim, Mbak Maria. Baik, Pak Barita, Kejaksaan menyebut ada 30 jaksa untuk mengawal kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dan bahkan ada 43 jaksa yang dipersiapkan untuk mengawal kasus obstruction of justice. Nah, ini apa pertimbangannya menurut Anda? Ya, tentu secara teknis itu adalah hal yang sudah diputuskan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ya, termasuk memilih timnya. Namun kita bisa melihat kan perkara ini kasus 340, 338 ada 5 tersangkanya. Kemudian kasus obstruction of justice ada 7 berkas tapi sebenarnya 6 ya tersangkanya. Nah ini kan kasusnya besar ya. Apalagi perhatian masyarakat ya terutama dari aspek-aspek yang dinilai perlu diluruskan itu juga sangat besar. Berkas perkaranya ribuan. Tentu akan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Akses kecepatan itu kalau bisa dilakukan dengan tim dengan jumlah yang signifikan yang sangat penting adalah penyelesaian kasusnya. Jadi bisa saja ya jumlah itu jangan dilihat hanya dari kuantitasnya, tetapi lihatlah dari penanganan berkas perkara yang ribuan halaman dengan pembuktian yang panjang dengan pemeriksaan saksi-saksi. Tentu kalau melibatkan banyak tim jaksa akan bisa lebih cepat dan tentu itu juga akan terjadi saling kontrol antara satu dengan yang lain sehingga tujuan untuk keadilan dan kebenaran dan dalam pelaksanaan kekuasaan penuntutan itu bisa dilihat dari aspek-aspek keseriusan ya karena jumlahnya besar dan pengawasan internal para jaksa itu juga akan berjalan. Sebab tidak mudah kan mengintervensi kalau 30 orang jaksanya kan. Dan itu juga tentu hal yang dipertimbangkan dengan sangat baik. Tetapi tentu yang 30 orang itu adalah dari rekam jejaknya orang-orang yang sudah biasa menangani kasus ini, yang sudah teruji profesionalitas dan kompetensinya Mbak Maria. Baik, Pak Barita, kalau Anda melihat dengan tim sekuat itu dan juga sebanyak itu, kira-kira nanti proses persidangannya akan memakan waktu berapa lama? Ya ini kan akan dilihat dari jadwal persidangan Mbak ya. Yang lama itu kan misalnya pemeriksaan saksi-saksi berapa orang ya. Itu kan melibatkan saksi kalau jumlahnya banyak tentu pemeriksaannya akan banyak. Lalu pemeriksaan bukti-bukti ya yang bisa berjalan terutama atas 5 dan 6 tersangka itu. Itu makanya kemarin digabungkan dakwaan untuk FS itu justru untuk efisiensinya ya sehingga karena perkaranya saling berkaitan disatukan dalam satu dakwaan kumulatif. Nah, jadi itu bisa berjalan sesuai dengan
agenda persidangan yang menjadi dasar kita untuk menentukan berapa lama. Kita nggak bisa memprediksi, tetapi kan ada target dari peradilan itu paling lama sidangnya berapa lama begitu ya. Kalau saya tidak salah ada 6 bulan, 3 bulan. Nah, hakim tentu juga berkewajiban untuk menyelesaikan tugasnya. Jaksa tugasnya adalah apabila bisa membuktikan dakwaannya. Hakim tentu keputusannya. Nah, peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan itu menjadi prinsip yang dipegang ya. Itu makanya nanti akan kita lihat Mbak dari agenda persidangannya, persiapannya berapa lama. Ya, dari mulai dakwaan, pemeriksaan keterangan-keterangan saksi, ahli, pemeriksaan bukti, ya penuntutan, pembelaan sampai pada putusan. Nah, kita kalau ini kasus-kasus biasa tentu cepat. Tapi kalau berkas perkaranya aja ribuan halaman, ya ada banyak saksi-saksi, tentu ini membutuhkan waktu. Tapi kita lihat dan kita percaya majelis hakim akan betul-betul profesional dan sudah juga punya pengalaman tentu dalam menangani kasus-kasus yang berkas perkaranya banyak seperti ini. Ya itu Mbak Maria. Baik, kalau Pak Barita sendiri melihat apa yang bisa menjadi tantangan sehingga nanti kasus ini berjalan misalnya proses persidangannya lama? Ya tentu kan akan ada, sebab sistem peradilan pidana kita kan jaksa mendakwa ya. Nanti apakah tersangkanya menjawab dakwaan itu ya macam-macam ya. Itu adalah hak hukum yang diatur oleh KUHAP kita. Dalam prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kan memberikan kebebasan ya kepada jaksa untuk menuntut, kepada terdakwa untuk melakukan pembelaan, dan hakimlah nanti yang akan memeriksa saksi-saksi keterangan-keterangan itu. Jadi karena kita berkaitan dengan hak setiap orang, hak hukumnya yang diatur oleh hukum, oleh KUHAP, tentu ini juga harus menjadi perhatian penting untuk menjadi dasar tadi ya seberapa lama dan seberapa penting ya proses itu berjalan. Jadi jaksa juga tentu harus memperhatikan hak-hak dari terdakwa, hak hukumnya. Jadi bebas saja dia membuat membantah ya, tetapi dengan berkas perkara yang lengkap P21 itu Mbak Maria jangan lupa ya, jaksa juga sudah mempersiapkan kemungkinan perlawanan bantahan dalam persidangan dari para terdakwa itu. Itu sudah hal yang biasa. Dengan kompetensi dan profesionalitas tim jaksa yang berjumlah 30 itu, kita yakin itu tidak menjadi hal yang sangat sulit bagi mereka karena seluruh peluru-peluru dan strategi bagaimana membuktikan dakwaannya yang menjadi ukuran kinerja seorang jaksa, tentu itu yang akan dilakukan. Jadi kita tidak ada keraguan mengenai profesionalitas dan kompetensinya. Sebab mereka adalah orang-orang pilihan yang sudah punya pengalaman menangani kasus-kasus berat ya dalam hal-hal seperti ini. Jadi mau apapun yang disampaikan oleh terdakwa itu hak dia dihargai, tetapi tidak mengurangi kewenangan jaksa penuntut untuk juga membuktikan dakwaannya yang didasarkan pada prinsip hukum tentunya, asas-asas keadilan dan kebenaran. Majelis hakimlah nanti yang menimbang, sebab negara kita negara hukum, ada supremasi hukum, ada hakim yang akan memberikan pertimbangan dan memutuskan secara adil. Nah, kita berilah ruang yang cukup Mbak Maria kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan tugasnya dan kepada majelis hakim untuk memimpin persidangan itu dengan baik. Begitu Mbak Maria. Baik, Pak Barita, mungkin terakhir nantinya kita ingin tahu bagaimana teknis persidangan. Apakah akan dijalankan secara paralel atau sidang kasus pembunuhan berencana dulu yang diutamakan? Ya tentu kan sudah kelihatan dari berkas perkaranya Mbak Maria, itu kan atas 5 tersangka displit kan, FS, PC, RR, RE, dan KM. Dan karena itu displit pasti persidangannya terpisah ya, berkas perkaranya juga akan masing-masing. Namun untuk FS dalam kasusnya ada juga dugaan soal obstruction of justice dalam berkas perkara yang lain, ini disatukan.
sehingga kasus FS itu akan didakwakan kumulatif ya, yang sudah disampaikan juga oleh Jampidum antara 340 ya, dan kemudian obstruction of justice. Untuk perkara obstruction of justice yang tadi juga akan berjalan secara terpisah ya. Jadi akan ada serangkaian persidangan berjalan. Itu makanya tim jaksanya juga jumlahnya besar. Itu makanya mereka perlu didukung dalam melakukan fungsi-fungsi koordinasi karena rentetan peristiwa kasusnya kan saling berkaitan. Nah, untuk itulah mereka perlu diberikan ruang yang cukup secara profesional untuk melakukan tugas itu. Dan tentu yang diharapkan oleh publik adalah untuk membuktikan bahwa penanganan kasus ini berjalan penuh integritas adalah dengan transparansi. Jadi setiap langkah-langkah yang dilakukan penuntut, misalnya seperti tadi ya, akan ada pelimpahan tahap 2 dilakukan di Kejaksaan Agung, nah kan publik tahu, sehingga tidak ada yang ditutupin kan. Lalu tadi para tersangka itu ditahan, nah juga disampaikan secara terbuka oleh Jampidum di mana ditahan dan kapan diserahkan. Nah itu kan wujud transparansi ya. Sehingga dengan itu publik tahu bahwa betul pelimpahannya dilakukan, betul penahanannya dilakukan untuk kepentingan persidangan. Dan tadi Jampidum memberikan satu catatan akan dilimpahkan setidak-tidaknya hari Senin. Artinya dalam waktu, sekarang sudah hari Rabu, 3 hari diperiksa untuk dilimpahkan, itu termasuk kinerja yang cepat dan yang sebenarnya tujuannya agar kasus ini segera selesai, karena kita negara hukum diselesaikan oleh pengadilan. Dan jaksa adalah memiliki peranan sentral dalam kasus ini untuk membawanya, mendakwanya ke pengadilan dan membuktikan serta nanti melakukan penuntutan. Kita juga hargai dan berikanlah ruang kepada majelis hakim untuk mengungkap dan memimpin jalannya persidangan itu, sehingga fakta-fakta hukum, fakta-fakta persidangan yang otentik ya, sesuai dengan kejadian sebenarnya, itulah yang akan dapat dilihat oleh publik dan menjadi wacana dan menjadi sarana kita untuk melihat penanganan kasus ini dengan baik. Begitu Mbak Maria. Baik, memang begitu besar harapan publik agar semua itu terwujud, khususnya untuk transparansi kasus ini. Terima kasih Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak sudah bergabung dengan Breaking News Metro TV. Pemirsa, Breaking News Metro TV mengenai penyerahan berkas perkara tahap 2 kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan kasus obstruction of justice masih akan kami lanjutkan bersama rekan saya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Valentinus Reza. Semua tersangka kasus pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice Brigadir Yosua telah berada di Bareskrim Polri. Di Bareskrim Polri tampak ada 3 mobil Brimob melaju di Bareskrim Polri. Mobil itu parkir di depan lobi gedung Bareskrim Polri. Kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati Arman Hanis saat tiba di Bareskrim Polri Rabu pagi mengatakan seluruh tersangka sudah tiba di Bareskrim. Arman mengatakan pelimpahan tersangka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dilakukan di Bareskrim Polri. Jaksa penuntut umum juga disebut akan hadir di Bareskrim Polri. Namun ia belum dapat memastikan lokasi penahanan para tersangka, apakah dipindah atau tetap di rutan Mabes Polri.
Dan pemirsa, kita akan langsung bergabung ke Kejaksaan Agung. Sudah ada rekan Gemma Tanjung di sana. Gemma, apa informasi terbaru yang bisa Anda bagikan di sini? Saat ini pada waktunya masih kedatangan dari ke-12 tersangka yang akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung dari Baris Polri. Tadi sekitar pada pukul 10 yang itu pada mana telah mengadakan konferensi pers yang mengatakan bahwa untuk saat ini barang bukti sudah terverifikasi dan tadi kami juga sudah melihat ada 3 box kontainer menggunakan plastik yang diserahkan menggunakan mobil menuju ke dalam gedung Jatinegara. Tadi juga Fadil Zimhana mengatakan serah terima dari seluruh tersangka ini dari pihak Barreskrim kepada pihak Kejagung untuk memudahkan ketika membawa tersangka kepada persidangan. Nantinya seluruh tersangka ini akan menjalankan persidangan di Pengadilan di Jakarta Selatan. Ya pemirsa, kami mohon maaf atas kendala teknis terkait dengan audio yang dialami oleh rekan kami Gemma Tanjung. Dan tentunya hari ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, Polri akan menggelar pelimpahan tahap 2 berkas Verdi Sambo dan juga tersangka lainnya pada hari ini. Dan Polri jelas akan menampilkan seluruh tersangka termasuk Verdi Sambo dalam pelimpahan tahap 2 berkas perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Para tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua segera memasuki tahap persidangan. Kejaksaan Agung memastikan persidangan Verdi Sambo dan tersangka lainnya tidak akan diintervensi oleh siapapun. Tentang pengamanan jaksa, bagaimana supaya tidak intervensi, kami sudah punya sistem untuk melakukan itu. Jaksa kami jaga integritasnya, profesionalismenya. Saya yakin benar, intervensi tidak ada, ya. Karena negara kita ini negara hukum. Saat ini kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Karena kita harus menjaga netralitas dalam proses penanganan perkara. Dan saya yakin juga seluruh masyarakat Indonesia dapat mengawasinya, termasuk media ini. Dan kita nggak ada yang bisa kita tutupin lagi saat ini di dunia digital saat ini. Jadi kalian turut mengawasi, mengawal supaya perkara ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan akan diberikan keputusan oleh hakim yang seadil-adilnya. Ya, saya selaku penegak hukum selalu berpegang teguh bahwa dalam proses memberikan keadilan harus tetap mengacu kepada alat bukti, tidak pada asumsi dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Saya pesan pada jaksa itu, jangan pikiran kalian terganggu oleh hal-hal di luar hukum. Kalian penegak hukum, perhatikan itu, saya bilang. Jaksa saya selalu saya arahkan seperti itu. Kejaksaan Agung menegaskan akan memberi perlakuan terhadap Barada Richard Eliezer yang sama dengan para tersangka pidana lain. Kejagung mengaku sudah berkoordinasi dengan LPSK terkait hal tersebut. Barada RE ya, Richard Eliezer, ini kan ada LPSK di belakangnya. Saya sudah sampaikan pada LPSK, LPSK pernah koordinasi dengan kita. Perlakuan terhadap RE sama saja dengan tersangka lainnya. Tidak ada dibedakan. Hak LPSK melindungi semaksimal mungkin itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami sebagai penegak hukum, sebagai jaksa, memperlakukan sama dalam perlakuan terhadap RE. Nanti pengadilan yang melihat bagaimana RE ini dalam hal selaku justice kolaborator. Kejaksaan Agung menyatakan belum mempertimbangkan ruang persidangan yang akan digunakan dalam persidangan Verdi Sambo dan tersangka lainnya. Selain itu, Kejagung juga meminta pelimpahan kasus Verdi Sambo dan tersangka lainnya dilakukan secepatnya. Ini yang pemindahan ruang persidangan. Kami sampai saat ini belum mempertimbangkan perlunya memindahkan ruang persidangan. Tempat persidangan
belum ada terpikirkan oleh kita. Makanya hari Senin saya 2 limpahkan Pengadilan Jakarta Selatan. Berarti tidak ada pemindahan ruang persidangan. Karena kami yakin benar Pengadilan Jakarta Selatan juga akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena menarik perhatian masyarakat dan perhatian Presiden. Perkara ini, Presiden meminta kita transparan. Makanya saya sampaikan. Pelimpahan perkara ini juga saya minta dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena ini menjadi perhatian pemerintah. Dan kami di sini Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Satgas 53. Kami libatkan dalam pengawasan setiap penanganan perkara yang kami anggap penting dan menjadi perhatian pimpinan. Jadi pengawasan sangat ketat. Dan saya minta seluruhnya untuk menjaga keamanan, ketertiban persidangan agar perkara ini cepat selesai dan energi pemerintah tidak terlalu terkuras gara-gara perkara ini. Pemirsa jangan kemana-mana, breaking news masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita akan langsung bergabung ke Barreskrim Polri. Sudah ada rekan Ruth Dio di sana. Ruth, silakan laporan Anda. Pemirsa, memang hari ini bahwa rencananya Kejagung Republik Indonesia akan menerima limpahan berkas perkara tahap 2 atas kasus Sambur CS hari ini di Gedung Barreskrim Mabes Polri. Jika kami bisa gambarkan, di Gedung Barreskrim Mabes Polri sejak pagi tadi kami melihat memang ada beberapa kendaraan taktis dari Brimob yang sudah lalu lalang dari Gedung Barreskrim Mabes Polri. Jika tadi pagi sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat ada kami melihat 3 kendaraan taktis mobil Brimob ini terparkir di depan lobi Barreskrim Mabes Polri. Namun sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat kendaraan taktis ini justru malah bertambah jumlah unitnya, yang awalnya tadi sekitar 3 mobil, namun sekarang ada sebanyak 5 kendaraan taktis. Dan kami juga melihat, jika saya bisa gambarkan di sini, adalah personil Brimob lengkap dengan senjata laras panjang. Dan juga baju lorengnya ini sudah mulai bergerak begitu. Ketika kami konfirmasi apakah kendaraan ini adalah kendaraan yang akan membawa tersangka yang berada di rutan, namun pihak daripada personil ataupun pengemudi dari kendaraan taktis ini enggan memberikan pernyataannya lebih langsung. Karena tadi pagi pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, kami awak media melihat Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo keluar dari ruang pemeriksaan kesehatan. Begitu. Tadi kami juga sempat mengejar, namun pihak daripada Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini langsung dibawa oleh pihak kepolisian setelah dari ruang kesehatan langsung menuju masuk lift dan naik ke atas gedung yang kami belum ketahui kemana tujuan dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Untuk saat ini memang kami juga masih belum mengetahui nantinya akan dari mana titik pintu ataupun lokasi keluarnya para tersangka yang akan diserahkan oleh Kejagung. Karena di Barreskrim Mabes Polri ini, jika kami bisa gambarkan, memang ada banyak pintu yang bisa dimungkinkan untuk pihak kepolisian ataupun penyidik membawa beberapa tersangka ini untuk masuk ke kendaraan taktis. Sehingga ini memang saya sendiri di sini masih melihat kendaraan taktis dan beberapa personil Brimob ini masih terus berjaga di parkiran mobil lobi Rupatama Barreskrim Mabes Polri. Kami juga melihat di sini ada sekitar lebih dari 10 anggota personil Brimob yang masih mengatur kendaraan taktis, apakah ini nanti akan diparkirkan ataupun nanti hanya menunggu sejenak sehingga nanti akhirnya tersangka baik itu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati ataupun tersangka-tersangka lainnya ini dapat keluar dari lobi Rupatama Barreskrim Mabes Polri. Karena biasanya pada umumnya jika memang ada kendaraan taktis ini, kendaraan taktis yang akan menjemput tersangka ataupun barang bukti lainnya ini biasanya terparkir di depan lobi Barreskrim Mabes Polri. Namun saat ini
kondisi kendaraan taktis ini berbeda posisi, yang mana tadi di depan lobi Bareskrim sekarang berpindah ke lobi Rupatama Bareskrim Mabes Polri. Sampai saat ini, siang ini kami juga masih menunggu konfirmasi apakah kendaraan ini akan membawa tersangka, karena tadi sepanjang pagi sampai dengan siang hari ini kami hanya melihat 2 orang tersangka, yaitu Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo yang sudah selesai melakukan proses pemeriksaan kesehatan, begitu lalu keluar dari ruang pintu kesehatan, lalu langsung dibawa naik masuk ke lift untuk menjalani serangkaian pemeriksaan lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa rencananya seharusnya pada pukul 11 ini pihak Bareskrim Mabes Polri akan memberikan pernyataan rilisnya terkait dengan tahap 2 kasus Ferdi Sambo CS. Namun sampai dengan pukul 11.24 waktu Indonesia Barat, kami masih belum mendapatkan update informasi terbaru terkait daripada hal ini. Selesai melakukan proses verifikasi. Demikian, Raisa. Oke, udah semua? Ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, kami akan menyampaikan bahwa hasil koordinasi tim penyidik di Tipidum Bareskrim Polri bersama tim JPU dari Kejaksaan telah disepakati memang pada hari ini dilakukan penyerahan tahap 2. Ini kita sesuaikan dengan waktu, karena tadi memang rencananya jam 11, ini hasil pemeriksaan kesehatan sudah selesai dan segera untuk para tersangka yang nantinya jumlahnya 11 orang tersangka akan dilimpahkan bersama barang buktinya ke JPU di Kejagung. Ya. Yang pertama itu adalah 5 tersangka terkait pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340, Junto 338, Junto 55 dan Junto 56. Itu antara lain saudara FS, RE, RR, kemudian KM dan PC. Kemudian nanti juga akan diserahkan juga terhadap para tersangka terkait obstruction of justice atau OOJ yang jumlahnya ada 7 orang, yaitu FS, HK, ANP, AR, BW, CP, dan IW. Nah, untuk saudara FS ini juga terkait dengan kasus pembunuhan berencana. Ya. Kemudian yang berikutnya, saat ini juga tim dari penyidik sedang mempersiapkan pergeseran para tersangka berikut barang bukti yang sudah dipersiapkan untuk diserahkan ke tiap penyidik. Ini aja yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang sekarang ini, karena di sebelah lagi dipersiapkan rangkaian untuk membawa para tersangka ke Kejagung. Ya, langsung digeser, dibawa. Semua dinyatakan sehat. Oleh sebab itu oleh tim penyidik langsung digeser ke Kejaksaan Agung. Untuk masalah penahanan nanti kan tergantung dari JPU nanti. Yang jelas sekarang kami melaksanakan proses tahap 2-nya. Ya, berikut barang bukti. Kalau kemarin itu adalah pemeriksaan atau verifikasi dengan tim JPU. Oleh tim JPU sudah dinyatakan lengkap. Dan sekarang ini tinggal kita menggeser ke JPU. Ada macam-macam. Yang jelas jumlahnya hampir ada sekitar 3 kontainer plastik, box plastik itu barang buktinya. Oke, itu aja. Terima kasih. Kita mau ngecek dulu yang bergeser dulu. Ya, makasih.
Baik, pemirsa, baru saja kita mendengarkan bersama-sama pernyataan pers dari Brigjen Gatot Reply Handoko, Kepala Biro Multimedia Bareskrim Polri, yang menyebutkan bahwa hari ini akan dilakukan pelimpahan tahap 2 berkas Verdi Sambo dan juga sejumlah tersangka lainnya. Disebutkan tadi oleh Brigjen Gatot ada 11 tersangka yang akan dilimpahkan ke JPU di Kejaksaan Agung pada siang hari ini. Memang jadwal semula konferensi pers seharusnya digelar pada pukul 11 siang tadi, namun mengalami keterlambatan karena masih dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para tersangka. Itu tadi adalah hasil dari koordinasi tim penyidik Polri dan tim JPU dari Kejaksaan. Sejumlah barang bukti juga telah dilimpahkan kepada pihak penyidik. Di antaranya kemarin sejumlah barang bukti telah diserahkan ke pihak Kejaksaan Agung. Dan hari ini seperti yang diinformasikan sebelumnya ada sejumlah berkas perkara dan juga tersangka yang akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Kami masih menantikan informasi terbaru dari Bareskrim Polri dan juga Kejaksaan Agung setelah konferensi pers yang dilakukan oleh Karo Multimedia tersebut. Sebagai informasi, pemirsa, Polri akan menampilkan seluruh tersangka termasuk Verdi Sambo dalam pelimpahan tahap 2 berkas perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo sebelumnya telah mengatakan bahwa pelimpahan tahap 2 akan dilaksanakan hari ini. Kita lihat bersama sejumlah kendaraan teknis telah disiapkan. Sejumlah kendaraan taktis telah disiapkan. Dan apakah kendaraan taktis ini nanti akan membawa para tersangka? Kita langsung saja bergabung kembali dengan Ruth Dio yang saat ini berada di Bareskrim Polri. Ruth, apa saja tadi yang disampaikan dalam konferensi pers oleh Karo Multimedia Brigjen Gatot Reply Handoko? Bisa Anda jelaskan kembali? Oke. Ruth, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Tampak kita lihat pemirsa, pasukan pengaman dari Brimob telah melakukan persiapan, diantaranya menerjunkan kendaraan taktis di Bareskrim Polri. Ini adalah situasi terkini, situasi terbaru di Bareskrim Polri. Setelah tadi Brigjen Gatot Reply Handoko, Karo Multimedia Bareskrim Polri menyampaikan pernyataan persnya. Dikatakan ada 11 orang tersangka siang hari ini akan dilimpahkan ke JPU di Kejagung. Kami masih menunggu sambungan audio dengan rekan kami Ruth Dio di Bareskrim Polri. Namun sejauh ini kita bisa melihat di layar kaca Metro TV jelas ada 2 kendaraan taktis yang tengah bersiap dengan sejumlah pasukan Brimob. Rencananya kendaraan taktis ini apakah memang dipersiapkan untuk membawa para tersangka ke Kejagung?
Dan kita akan langsung bergabung dengan Ruth Dio. Ruth, ada kendaraan taktis telah disiapkan untuk apa saja ini? Ruth Dio, bisa menjelaskan? Ya, Reza dan juga pemirsa, terkait dengan fungsi dari kendaraan taktis yang terparkir di lobi rumah taman Bareskrim Mabes Polri ini kami masih belum ketahui, karena kami saat ini masih menunggu di depan lobi ataupun mobil lobi rumah tama, apakah nantinya ataupun sesaat lagi para tersangka dia juga sepatu kan. Dia juga jam 7 itu. Yang paling biasa adalah ambil gambar. Republik Indonesia, di mana baru saja tersangka Ferdi Sambo dibawa keluar dari ruangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, lalu dimasukkan ke dalam mobil taktis Brimob. Dan kami masih menunggu kemana Ferdi Sambo akan dibawa dengan mobil taktis tersebut. Sementara masih ada 9 tersangka lain saat ini masih mengalami keterlambatan waktu menuju ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ketika masuk tadi bersama-sama Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ke dalam ruangan, namun ketika keluar tadi kami hanya melihat Ferdi Sambo saja seorang diri yang dibawa masuk ke dalam kendaraan taktis. Dan kita akan mendengarkan konferensi pers dari pihak kuasa hukum berikut ini. Cek. Coba tadi dikasih tampil sih udah kayak gini. Apaan sih ya? Aman. Enggak, bro. Hapus. Bob, mundur, Bob. Nggak usah ikut-ikutan, Bang. Udah diem aja, Bang. Tadi ngomong ya, Sambo.
Pemirsa, inilah detik-detik ketika Verdi Sambo dibawa keluar dari ruang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menuju ke kendaraan taktis. Sementara itu di dalam kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum juga hadir Brigjen Pol Andirian. Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV, pemirsa, dan untuk mengetahui kondisi terkini di Gedung Kejagung Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Rutdio. Selamat siang, Rutdio. Bisa Anda gambarkan apakah seluruh tersangka ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung hingga siang ini? Iya, selamat siang Jason dan juga pemirsa. Memang betul bahwa seluruh tersangka atau 11 tersangka atas 2 perkara ini sudah diserahkan dari Bareskrim Mabes Polri ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tadi juga ke-9 tersangka ini sudah ditampilkan ke publik, yaitu dengan rincian yang pertama yang ditampilkan adalah tersangka Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, kemudian Richard Eliezer, dan juga secara bersamaan 2 orang yaitu Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, dan 4 orang terakhir ditunjukkan ke publik yaitu Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, Arif Rahman Hakim, dan juga Irfan Widianto. Menjadi pertanyaan dari teman-teman awak media juga yaitu tersangka Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo ini untuk ditampilkan di media ini adalah dibatasi waktunya oleh pihak Japidum dan juga kepolisian, karena tadi dengan waktu yang bersamaan ketika Verdi Sambo ini masuk ke dalam kendaraan taktis untuk diantarkan kembali ke rutan Makobrimob, secara bersamaan juga Putri Chandrawati ini ditampilkan ke publik namun hanya dengan durasi sepersekian detik, sehingga tadi juga sempat disayangkan oleh rekan-rekan media, padahal janji utamanya tadi adalah ke-11 tersangka ini ditampilkan secara bersama-sama. Namun pada faktanya adalah tadi juga sempat terjadi gesekan sedikit antara teman-teman media dan juga personil Brimob, karena memang tadi pada saat ingin mengambil gambar daripada Verdi Sambo, tadi dari personil anggota Brimob ini juga sempat menghalangi dari rekan-rekan media pada saat ingin mengambil gambar keluarnya Verdi Sambo dari gedung Japidum. Tadi kedatangan Verdi Sambo beserta istrinya juga datang dari kendaraan taktis, begitu mereka ada berada dalam satu kendaraan taktis yang diantarkan dari Bareskrim Mabes Polri, yang mana tadi pada saat keluar dari gedung Bareskrim Mabes Polri ini juga tidak diketahui awak media melalui pintu mana. Padahal tadi kami juga melihat ada lebih dari 5 kendaraan taktis ini terlihat keluar dan masuk gedung Bareskrim Mabes Polri dan juga sempat terparkir di lobi Rupatama dan juga terparkir di depan lobi Bareskrim, namun kami tidak melihat adanya keluarnya Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Padahal tadi kedua tersangka ini juga sempat melakukan pemeriksaan kesehatan di ruang kesehatan Bareskrim Mabes Polri, kemudian langsung dibawa masuk lift dan juga menuju ke ruangan yang ada di Bareskrim Mabes Polri. Untuk berkas perkara yang sudah diserahkan ini memang sudah diterima oleh pihak Kejagung, diantaranya yaitu 12 berkas perkara dari 11 tersangka, di mana 5 berkas perkara ini dari kasus 340, pasal 340 dan pasal 338 tentang pembunuhan berencana yang melibatkan beberapa tersangka yaitu Verdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga Putri Chandrawati. Sedangkan untuk berkas perkara lainnya yaitu 7 berkas perkara terkait dengan kasus hukum obstruction of justice ini melibatkan beberapa mantan personil anggota polisi, diantaranya yaitu Verdi Sambo, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan juga Irfan Widianto. Ke-11 tersangka ini sudah dibawa ke rumah tahanan masing-masing, yaitu Verdi Sambo dan juga Hendra Kurniawan ini dilakukan penahanan di rutan Makobrimob, kemudian Ricky Rizal, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, Agus Nurpatria, Arif Rahman Hakim, Cuk Putranto, Irfan Widianto, dan Baikuni Wibowo ini akan dilakukan penahanan di rutan Bareskrim, sedangkan Putri Chandrawati dilakukan penahanan di rutan Salemba. Sampai dengan siang tadi, memang pihak daripada ke-11 tersangka ini, kecuali Verdi Sambo ini, tidak memberikan keterangan apapun terkait dengan kasus
yang setelah ini akan dilakukan proses persidangan ataupun diprediksi akan dilakukan persidangan pada bulan Oktober ini karena kurang lebih dalam waktu 14 hari setelah penyerahan tahap kedua berkas perkara ini, Kejagung memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan lalu nantinya diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga diketahui bahwa nantinya persidangan akan mulai pada bulan Oktober 2022 ini. Untuk jaksa penuntut umum dari kedua berkas perkara ini memang sudah ada dan juga ada puluhan jaksa penuntut umum, diantaranya yaitu 30 jaksa dari perkara pembunuhan berencana almarhum Brigadir Joshua dan 43 jaksa penuntut umum dari kasus hukum obstruction of justice. Demikian Jason. Terima kasih Ruth Dio atas laporan langsung Anda dan selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sajikan di Breaking News Metro TV. Kali ini mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo pamit undur diri. Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan dalam program Metro TV berikutnya. Sampai jumpa.